Oke, mulai Mas ya. Oke. Ya, selamat datang kembali di Ngobrol Dunia Bola. Kali ini seperti janji kita, saya Edo, dan kita kehadiran satu tamu dari Liga Pasnet, sebuah komunitas FPL yang cukup lama dari semenjak mungkin 5 atau 6 tahun lalu. Sekarang ada dengan Mas Damas. Halo Mas Damas, selamat malam. Selamat malam Mas Edo. Gimana Halo, kabarnya? ya baik Mas. Apa kabar Mas Damas? Alhamdulillah baik semua ini kabarnya nih. Ya, mungkin rekan-rekan pendengar Ngobrol Dunia Bola perlu tahu Mas Damas ini adalah CEO Liga Pasnet. Jadi memang founder di awal FPL Liga Pasnet ini berdiri bersama rekan-rekannya. Mereka membuat semacam komunitas ya Mas ya, FPL Betul sekali. di dunia ya apa sepak bola Liga Inggris. Mas, boleh perkenalan Mas, apa ini sekarang kesibukannya Mas Damas? Kalau kesibukan sekarang ya nontonin chat WA di grup-grup FPL yang sangat ramai sekali di Liga Pasnet itu. Kemudian juga kesibukan lainnya ya nonton bola pastinya itu aja. Nonton bola. Kalau Iya ngomong-ngomong dong. Liga Inggris, fans apa nih kalau Mas Damas boleh tahu Oh nih? jelas. Kalau fans ya jelas tetap setan merah jadi klub Oh, idola kita semuanya. oke, fans MU nampaknya. Oke, Mas, kenapa sih ada FPL Liga Pasnet dan sejarahnya itu gimana? Dan sebenarnya apa tujuan membuat FPL Liga Pasnet ini, Mas? Jadi kalau FPL Liga Pasnet itu awalnya dulu sih sebenarnya komunitas futsal ya awalnya. Mhm. Komunitas futsal, tapi karena di dunia nyata, komunitas futsal itu semakin lama juga mengumpulkan teman-teman karena semuanya sudah pada berpencar susah. Kita punya satu kesamaan karena sama-sama suka bola dan sama-sama suka ngobrolin pertandingan. Jadinya waktu itu Mhm. ada Fantasi Premier League ya gitu ya dari Mhm. FPL itu. Lalu kita angkat FPL-nya kita angkat, terus Oke. kita coba promote. Waktu itu yang awal-awal kita bikin FPL itu khusus tuh. Dulu awalnya khusus untuk satu kedaerahan aja. Di dulu itu FPL Pasnet itu hanya untuk warga Solo saja, karena dulu Oke. kita basic-nya adalah Pasopatinya. Kemudian Oh. setelah kita geser bertahun demi tahun, semua udah berubah ya kita menjadi lebih ke nasional. Mhm. Semuanya boleh ikut. Nah, Oh. dulu awal-awal FPL Pasnet juga lucu. Dulu kita sempet masih di awal-awal FPL Pasnet itu kita bikin rules yang aneh-aneh. Jadi tidak boleh ada pakai Apa itu, Mas? tim tim apa namanya, nggak boleh pakai Big Six lah, atau kalau dulu belum Big Six, dulu masih Big Four. Jadi karena dulu Oh, nggak boleh pakai MU, nggak boleh pakai Arsenal, nggak boleh pakai yang tim-tim besar Chelsea, ya? ya Chelsea dan satunya lagi Liverpool. Waktu itu masih ada 4 tim besarnya saat itu masih itu. Jadi boleh memakai tim, tapi selain itu. Jadi dulu itu banyak sekali pemain-pemain baru di klub-klub yang kecil. Itu makanya dulu Pasnet itu Hmm. kita lebih mengenal pemain-pemain yang sebelumnya belum kita kenal Mediocre ya? lebih jauh. Dari Iya, tim jadinya gurem ya? tim mediocre itu jadi lebih menarik di situ. Tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, kemudian karena semakin besar ya kita bikin aturan seperti itu pusing sendiri waktu itu. Karena Hmm. untuk cek apakah tim ini satu pemain melakukan pelanggaran rules atau tidak, ya setiap hari mau nggak mau setiap pekan harus cek satu persatu. Padahal kalau pesertanya Oh. 100, ya stres sendiri nanti miminnya, ngecek Oh, semuanya sekarang gitu. total ada berapa peserta, Mas, Liga Kalau Pasnet? kurang lebih ya 175 sampai 250 ya kemarin yang Wah, banyak sekali ya. 2019. Ya kalau sebenarnya kita nggak mentarget berapa jumlah peserta kita. Karena Mhm. emang di Liga Pasnet ini kan basic-nya adalah kita ini cuman meneruskan tradisi aja. Kita udah lama ya, kita udah dari zaman nggak enak sudah ikut FPL, udah ada FPL Pasnet gitu loh. Jadi kalau Hmm. tiba-tiba hilang kan sayang sekali. Jadi kita nggak terlalu menargetkan siapa aja pesertanya, kita Hmm. cuman promo juga nggak terlalu gencar-gencar banget. Jadi teman-teman yang Hmm. sudah setia itu biasanya tetap membantu kita untuk melakukan promo jasa. Terima kasih sekali buat member-member kita yang sangat setia itu. Oh, Mereka gitu. sudah setia dan juga berani nge-share info-info kita keluar sehingga banyak Hmm. peserta baru. Nah, di tahun Oke. 2019 kemarin banyak kejutan juga yang juara, bahkan yang ada di 3 besar ada satu wanita. Satu Satu wanita wanita ada ya. jadi runner up ya Bisa kalau nggak salah ya kemarin. bisa peringkat 2 gitu, runner up Ya, ya? runner up-nya kemarin yang Oke. Mbak-mbak. Kemudian yang tahun ini kan 2020 sudah dibuka, sudah di-share oleh kemarin sudah di-share oleh di akun kita. Hmm. Dari akun kita nanti kita berharap
ada juara-juara baru atau ada Baru. pemain-pemain baru, jagoan-jagoan baru yang masuk biar semakin rame. Biar Iya. nanti teman-teman yang di grup itu biar semakin wah ternyata banyak sekali pemain-pemain hebat di luar sana ya. Iya, iya, Gitu. iya. Itu Tapi harapannya kalau seperti kalau gimana? kalau saya dengar-dengar, Mas, ternyata kalau FPL Liga Basnet itu terkenal banyak yang ngomongin, yang saya dengar-dengar ada namanya Mimin ya. Mimin Liga Basnet. Itu siapa sih, Wah, Mas, sebenarnya Mimin itu? Karena seperti tokoh penting di FPL Liga Basnet, tapi kebetulan kita ngobrol dunia bola coba undang Mimin juga di acara ini, tapi dia nggak bisa hadir tuh. Kenapa ya, Mas ya? Mimin itu siapa? ah, Boleh tahu nggak? dari dulu sejak pertama kali FPL Pasnet ada, itu kita sudah menyebutnya namanya Mimin. Jadi itu adalah satu sosok penting di balik kita semuanya. Jadi ada satu sosok yang memang sampai saat ini masih kita rahasiakan, tidak kita share ke publik. Tapi Oh. fungsinya ini memang untuk kontrol semuanya. Sebenarnya Mimin ini kekuatannya luar biasa. Hanya saja tidak punya wewenang lebih jauh daripada, karena nanti setelah ada Mimin itu kita punya CEO. Nah, CEO Oh. maupun stakeholder maupun apa itu namanya istilahnya, exco lah. Di exco itu Hmm. di EXO itu ada beberapa orang, itu tidak bisa. Jadi Mimin ini sebenarnya kekuatannya besar sekali, tapi ketika nanti sudah EXO sudah menentukan, itu nggak bisa apa-apa. Jadi kesepakatan tetap Hmm. diambil oleh EXO. Nah, Jadi semacam Mimin ini pelaksana ya, pelaksana atau monitor liga berjalan ya. ya kayak kalau di Indonesia ya kayak seperti PT Liga lah. Ya, ketuanya Iya. PT Liga ya Mimin itu lah. Seperti Tapi itu. Jadi ya kenapa dia jadi kontroversial atau tokoh penting ya, Mas ya? Kita dengar-dengar. uh, Mimin ini karena banyak tingkah ya menurut saya. Jadi ketika banyak dicari Kenapa itu? orang, karena di Iya. tengah-tengah, karena liga kita gini, Liga Pasnet, Liga Fantasi Premier League itu bukan sekedar lari sprint 1-2 minggu selesai. FPL Mhm. itu berjalan kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Nah, dari 10 Hmm. sampai 11 bulan itu mungkin Mimin juga punya kesibukan yang lain, sehingga ada kalanya Mimin itu harus hilang. Nah, seperti itu. Memang Hmm. itu Ini sebenarnya sudah kita, digaji, dibayar, Bro ya? wah kalau itu jelas, kalau memang harus dibayar itu jelas, itu rahasia kami ya. Oh. Tapi ada kalanya Mimin itu menghilang sesaat, tapi sebenarnya Mimin itu sangat tegas sekali ketika dan sangat dikangani oleh warga WhatsApp-nya, grupnya. Jadi kita ada grup WhatsApp, Mas. Jadi kalau memang Oh, oke. member yang ingin ikut yang belum Boleh saya bergabung diundang nanti juga ya? Nanti saya ikut deh. Kita pasti coba nanti bikin kita akun FPL ya. ya nanti kita saya tantang ngobrol dunia bola pakai nama akun asli dan berapa poinnya. Nanti kita Oke. sandingkan dengan poinnya Mimin kami ya. Kalau emang Oke, bisa lebih boleh. dari itu nanti kita kirim hadiah buat ngobrol Miminnya dunia juga ikut bola. main FPL ya? Mimin memegang kendali tim Komdis. Jadi kita ada komisi disiplin, Mas. Nah, kalau Oh. nama akun Komdis itu yang megang Mimin ya. Gitu. Bertanggung jawab. Jadi Hmm. kalau akun Komdis masih jalan berarti Miminnya masih jalan. Kita kontrol dari situ. Bagus peringkatnya Mimin atau seperti apa? Jago nggak sih Kalau dia mainnya? Kalau jago sebenarnya ya relatif ya, kadang tembus kadang enggak. Tapi ya Mimin ini yang bikin bocor hadiah ya Mimin ini karena Oh gitu. banyak banyak apa namanya? Banyak eh, jawaban-jawaban kuis-kuisnya yang membuat bocor sekali hadiah-hadiah kita kepada teman-teman. Tapi itu memang yang bikin Oh. rame di pasar emang seperti itu. Hadiah Mimin banyak salah ya? Mimin salah memberikan rekomendasi kapten, Mimin salah memberikan Oh. rekomendasi skor dan lain-lain. Wah, luar biasa Jadi sekali. hadiahnya banyak malah ya ke Ya, pesertanya. betul sekali. Tidak apa-apa. Itu Oh. memang bikin seru kayak gitu. Pesertanya happy ya gitu seperti itu ya. Dapat Ya hadiah tujuannya kan banyak. tujuan main FPL apa sih tujuan main FPL? Tujuan main FPL adalah happy, nggak usah banyak pikiran, tapi Mhm. poinnya poinnya gede gitu aja kan? Gitu. Kalau boleh tahu kemarin hadiah utamanya berapa dan tahun ini berapa, Mas? Kalau kemarin semua sudah terdistribusi. Nanti kalau Mhm. kalau lebih detailnya nanti biar tim yang mengecek ya. Kalau Oh. tahun ini nanti kita akan karena kita masih open open sponsor ya. Sampai hari ini Mhm. sponsornya masih kita masih belum ada sponsor yang masuk. Masih seperti biasa kita akan Mhm. Liga Basket berdikari sendiri. Kita ada hadiah di akhir musim ada 500.000 untuk juara apa namanya Oke. liga biasa, liga klasik. Kemudian ada juara liga head to head. Head to head ini H2H ini tidak wajib. Tapi nanti Hmm. ada 100.000 untuk juara head to headnya. Dan setiap pekan atau setiap pekan nanti akan ada merchandise menarik yang punya kejutan-kejutan buat para peserta di situ. Nah, kita nggak bisa Oke, menyebutkan oke. Menarik nanti akan sekali, ada Mas. merchandise Menarik apa sekali. dan lain. Ini udah ngomong-ngomong udah berapa lama Mas main FPL, Mas? Kalau main FPL saya lupa ya sebenarnya kapan saya main FPL sejak 2007 2008 kalau nggak salah. Dulu sebenarnya FPL itu saya sempat berpaling. Saya dulu sempat mengenal fantasi Liga Italia. Nah, karena dulu Hmm. sistemnya di fantasi Liga Italia itu saya masih ingat 2008 2009 poin yang dihitung itu bukan cuma sekedar asis dan lain-lain tapi dribbling dan lain juga dihitung. Akhirnya saya pusing karena memang menurut Hmm. saya fantasi terbaik untuk saat ini memang adalah fantasi Premier League. Di situ memang poinnya jelas, rules-nya jelas dan
setiap setiap dan itu bisa dianalisis itu loh ya. Jadi kita bisa Hmm. menganalisis misalnya pertandingan besok akan ada 10 pertandingan A, Hmm. B, C, D, E, F, G. Kita bisa melihat kita misalnya butuh poin 40. Kita bisa Hmm. lihat nih kalau prediksi ini dan ini kalau biar poinnya bagus harus memasang pemain ini dan lain-lain. Dulu saya Hmm. masih ingat sekali 2009 kalau nggak salah di Liga Italia itu didominasi oleh satu orang pemain saja. Kalau kita masang Samuel Eto'o atau Diego Milito waktu itu, udah poinnya pasti tinggi sekali karena dribblingnya bagus, Hmm. di tackle dapat poin dan lain-lain. Tapi Jadi semacam semacam tebak-tebak berhadiah juga ya Mas ya, permainan ya, FPL ini ya. tapi kalau FPL ini jauh lebih menarik karena Kenapa? tebak-tebaknya itu sebenarnya bisa diprediksi. Jadi memang Oh. juara-juara FPL itu saya nggak kaget aja. Mereka adalah orang-orang yang hampir setiap hari memprediksi pertandingan sepak bola. Dan pasti Hmm. orang-orang ini mengikuti alurnya Liga Inggris. Nah, cuman sayangnya Oh. memang FPL ini kelemahannya adalah ketika kita kalah start, ketika kita startnya salah, itu butuh effort yang lebih untuk mengejar teman-teman yang lain. Contohnya seperti ini. Oh, Contohnya oke. di musim kemarin ya, musim kemarin pemain enggan memasang Mohamed Salah di awal misalnya seperti itu karena merasa Mohamed Salah itu hanya one season wonder seperti musim-musim seperti tokoh-tokoh penting musim-musim Ya, sebelumnya. ya, Jadi ya. dilupakan begitu saja. Mohamed Salah nggak usah lah harganya terlalu mahal kita beli yang lain. Hmm. Misalnya belinya Harry Kane. Padahal Harry Kane sendiri sudah jelas sekali kan Harry Kane kalau bulan opening League opening Liga Liga Inggris, Inggris. opening Liga Ya, Inggris itu kalau nggak salah bulan Agustus ya biasanya. ya, Bulan ya. Agustus sampai dengan bulan September, Belum Harry panas Kane tuh ya? belum panas, nggak bisa Ya, cetak ya. gol. Harry Kane panasnya setelah September. Nah, tapi kalau tahun ini kita beda lagi loh ya. Tahun Iya, ini, selain ini tahun sudah ini. dimulai di September Nah, ini. ini yang jadi pertanyaan. Apakah nanti banyak 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 pengamat FPL yang sudah bertahun-tahun ini berani nggak masang Harry Kane Oke, sekarang? oke. Karena ini udah September dan sudah Oke, melalui menarik, kemarin menarik. ada international break gitu loh ya. Ya, menarik. Mas, boleh nggak kita nih, Mas Damas sharing squad Mas, biar kita langsung bahas nih satu-satu. Kita pengen tahu Ngawur. seperti apa sih squadnya si Oliga Bastet gitu, karena si Oliga Bastet kan yang bikin FPL-nya nih gitu kan. Kita pengen tahu nih squadnya. Buka-bukaan boleh? Kita izin? Oke, Oke, kita dibuka buka-bukaan tapi ya. ini belum tentu skuad akhir saya di pekan ini ya, karena saya masih mengamati kurang lebih 3 hari ke depan harus untuk memfinalkan siapa yang harus bermain atau Oh, tidak. jadi bisa dibikin last minute ya, terakhir-terakhirnya seperti apa Iya, gitu ya? tapi ini kekuatan udah hampir seminggu ya, seharusnya udah 70-80% udah fix dah. Oh, udah Nanti fix paling seperti ini. perubahan cuma Oke. sedikit aja. Oke, boleh. Ini kita akan share squadnya dari Mas Damas. Nama timnya adalah Arnaldo FC ya. Iya, Ya, betul Mas, ini sekali. dari barisan kita bahas satu-satu ya, Mas ya, terkait squadnya Mas Damas. Di sini ada kiper Alisson, backnya Justin, Walker Peters sama Rudiger. Mas, boleh jelasin Mas, kenapa memilih kiper dan back yang berada di susunan ini, Mas? Sebelumnya saya ingin jelasin kalau saya ingetin sekali lagi buat para penggemar FPL, kalau kita bicara fantasi Premier League ini harus bicaranya nggak cuman satu atau dua pemain saja. Kita bicaranya 8 pertandingan atau maaf 10 pertandingan. Kebetulan di pekan pertama itu hanya ada 8 Maksudnya pertandingan. 10 pertandingan ke depannya? Enggak, 10 pertandingan di pekan pertama itu Oh, dilihat pekan semuanya. pertama. Oh, Nah, oke. sebelum memilih pemain lihat dulu di situ jadwalnya dulu. Plus Oke. jadwal kita lihat ternyata di situ cuma ada 8 pertandingan. Berarti ada 4 tim yang tidak bermain. Ada Hmm, dua dua match yang tidak tidak dimainkan di pekan mainkan. pertama. Betul, betul. Kebetulan di dua match itu adalah match yang banyak pemain bintangnya di Indonesia. Jadi memang fansnya banyak sekali kalau Manchester United dan Ya. Manchester City itu di tahun kemarin banyak sekali pemain-pemain FPL yang menyumbangkan poin. Di akhir musim kita lihat Bruno Fernandes itu hampir Hmm. setiap pertandingan plus 6 terus per poinnya. Selalu di atas 6 Hmm. poin. Kenapa? Karena Bruno adalah Algojo tendangan penalti. Penalti, Dan oke. MU tahun kemarin mendapatkan lebih dari kalau nggak salah 15 penalti atau berapa ya. Dan Ya. semuanya yang dieksekusi oleh Bruno masuk semua. Nah, Hmm. saya lihat tadi di harganya Bruno juga sebenarnya harganya mahal dan saya yakin Bruno akan mendapatkan poin. Sayangnya Bruno ini Nggak nggak main. bermain di pertandingan pertama. Yang Sehingga tidak saya main berarti coba siapa aja? City, MU, City kemudian MU siapa ya? Saya Aston lupa. Villa ya. Aston Villa Aston Villa sama sama satu lagi Burnley kalau nggak salah ya. ya. Nanti Burnley ada ya. empat Oh. empat tim itu memang tidak saya pasang di Berarti pekan dalam pertama. squad ini tidak ada pemain-pemain dari klub itu ya? Ya, kenapa? Hmm. Karena di FPL ini masih ada fitur yang namanya wildcard. Nah, wildcard itu nanti kan Hmm. bisa kita pakai kapan saja. Boleh saja teman-teman bisa pakai di nanti atau besok atau pekan pertama langsung keduanya langsung dipakai atau enggak. Tapi kalau bagi saya ini ada kesempatan tidak memakai jasa pemain itu dan Hmm. wildcard bisa dipakai setelah pekan itu. Jadi mungkin kalau emang nanti ini gagal, wildcard akan saya pakai langsung di pekan Oke. pertama. Tapi kalau emang ternyata masih bisa
masih bisa on the track, akan saya simpan dulu wildcard-nya untuk menanti Oh, jadwal selanjutnya. Nah, saya oke. memakai Alisson. Saya pertama ini Kenapa? saya langsung memakai penjaga gawang. Saya memakai penjaga gawang dengan budget 10 ya. Penjaga gawangnya budgetnya 10. Mahal Alisson 6 kan padahal kan? ya, 6 dan 4. Karena kita harus pakai cadangan juga ya, Mas ya. Oke. Ya, jadi Ini Asik nih berapa? Ini saya murah ya? 4. Jadi saya Oke. mencoba memaksimalkan penjaga gawang saya harus mendapatkan poin 6 di setiap pertandingan. Jadi harus Hmm, bermain dan harus mendapatkan clean sheet. Nah, dari sekian oke. jadwal ya Liverpool lah. Yang paling Kira-kira untuk bagus. seorang juara bertahan dan jaminan Liverpool bisa mendapatkan plus 4 Oke. untuk penjaga gawangnya. Yang ini yang Seperti menarik itu. ini ada Justin sama Walker Peters. Ini kan nama mungkin nggak begitu mentereng lah Mas ya. Kenapa memilih keduanya Mas? Uh, ini adalah salah satu pilihan korban. Korban. Kenapa? Wah, Karena kita memang harus selalu ada prioritas ya. Kita mau cari poin di mananya. Ketika penjaga gawang sudah saya kasih oh, poin plus 6, saya akan mencari poin plus 6 lagi di satu back saja. Jadi saya hmm, mencoba dari 3 back saya yang saya pasang yang mendapatkan clean sheet ada satu. Itu adalah Rudiger. yang terakhir Rudiger. Di sini Oh, saat ini Chelsea sedang dibangun seperti era kedatangan Mourinho. Chelsea saat ini yang hmm, Lampard yang tahun kedua ini seperti Mourinho pertama kali datang. Jadi Lampard itu juga dulu anak emasnya Mourinho ya, kita tahu sendiri. ya, Dan ya. saat Mourinho memimpin Chelsea saatnya Lampard masa-masa itu, Mourinho itu punya 4 pilar. Penjaga Hmm, gawang, back tengah, gelandang oke, maksud saya, dan juga striker yang sangat tangguh. Empatnya oke, adalah oke. Cech, Terry, Lampard, dan Drogba. Saat ini Lampard Nah, meniru yang persis terjadi saat itu strateginya ya. Mourinho saat itu juga. Ya, ya, ya. Dia mendatangkan pemain hampir mirip semuanya. Bedanya cuma Oke, di penjaga gawang saja. oke, Makanya saya yakin sekali kalau Rudiger dapat plus 6 gitu. oke. Kalau Berarti kalau kalau yang ini Justin poinnya sama poinnya berarti di back sama kiper kira-kira 12 poin ya minimal ya bisa didapat ya. ya 12 atau 14 lah dapat lah. Oke, sementara oke, sekarang kita lanjut ke lini tengah Mas Damas. Lini tengah di sini ya Mewah di tengah saya kita mewah sekali. udah terlihat sangat mewah sekali sih. Ada Salah, Ziyech dan Aubameyang, kemudian bahkan selain Aubameyang ada Saka ya yang kelihatan wonderkid gitu kan. Dia kayaknya lagi jadi In. primadona di Arsenal dan Arteta pun nampaknya sangat sangat meyakini Saka untuk bisa tampil. Nah, dan kaptennya pun Salah nih. Kenapa Mas? Muhammad Salah ini kan mahal nih. Kalau nggak salah ini 12, Salah 12 dan Aubameyang juga 12 ya. Ya, karena tadi saya sebutkan tadi, kita ada prioritas harga mahal. Harga mahal di sini seperti yang saya sampaikan di awal. Tahun lalu itu banyak yang tidak memakai Mohamed Salah di pertandingan awal-awal. Kenapa? Karena one is a wonder gitu loh. Salah akan Hmm, flop di tahun lalu dan buktinya Salah tahun lalu sampai pekan keberapa tak terhentikan sama sekali. Dia selalu cetak gol dan assist. Nah, tahun ini saya mencoba investasi lah bahasanya. Salah coba saya dengan kondisi Liverpool yang saat ini sedang kondusif sekali. Saat ini Liverpool tidak mengalami bongkar pasang yang terlalu berlebihan menurut ya, saya. ya. Malah skuadnya Kekuatan lebih solid ya. Liverpool tahun ini dan tahun lalu sebenarnya hampir sama dan lebih solid sedikit. Nanti kalau Wijnaldum benar-benar out, misalnya Wijnaldum out ke Barcelona atau masuk ke Thiago Alcantara, mungkin ada sedikit gaya bermain yang berubah, tapi tidak akan merubah Total citra. keseluruhan ya. Ya. Ya, Jurgen Klopp memang mainnya kayak gitu. Nanti Hmm, sayap kanannya dari TAA maupun Robertson akan maju ke depan, kemudian wing forwardnya antara Mohamed Salah dan Mane maupun hmm, Firmino nanti tidak jelas. Tidak jelas hmm. siapa yang akan mencetak gol. Oh, Nanti makanya di sini Mas Damas juga memasang seorang Firmino ya, yang harganya iya, juga mahal. karena 3 orang ini sebenarnya kita harus punya 2 orang saja. Kalau beli 3 nggak mampu nanti, kita nggak mampu nggak Mane mampu, satu lagi nggak nggak mampu bisa. ya. Iya, nggak mampu. Kalau bisa beli 3, saya beli 3-tiganya. Tapi karena nggak mampu, saya beli 2 aja. Tapi 2 Oke. orang ini saya yakin bisa untuk mendulang banyak poin. Di sini lini tengah saya kalau kita bicara mahal sekali ya. Ada Iya, iya. Salah, ada Aubameyang. Aubameyang Iya. apalagi Aubameyang ya. Gimana? Iya, itu Aubameyang siapa yang akan melakukan Aubameyang? Aubameyang adalah goal getter terbaik Arsenal saat ini. Dan musim lalu dia jadi striker ya, cuma sekarang musim ini ya, ditaruh di dan tengah ya. sayangnya ditaruh di tengah. Itu semakin hebat lagi karena pilihan di lini tengah sangat banyak sekali yang mahal-mahal. Kalau dulu kan Aubameyang jelas pilihan utama striker. Kalau sekarang di tengah ada 12 poinnya, ada yang 12 harga 12 ada Salah, ada Aubameyang. Hmm. Mane juga 11,5 atau 12, saya masih belum cek Mane itu 12 atau 11,5, mahal-mahal semuanya. Dan itu akan jadi Hmm. persaingan sangat ketat sekali. Ya, yang menarik lagi di sini ternyata masih kuat tuh untuk beli Werner sebagai striker. Ini Werner bukannya cukup mahal juga ya, Mas ya, 9,5 kemarin kalau nggak salah saya lihat. Ya karena sampai dengan pekan ke-10
1 sampai 10 pekan, saya tidak tidak dalam mempersiapkan untuk memakai bench boost gitu ya. Jadi memang Oh, saya oke. tidak sama sekali tidak terfikirkan untuk memakai bench boost di pekan 1 sampai dengan pekan 10. Jadi Hmm. pemain yang saya butuhkan itu hanya 11 pemain. Sementara 3 Hmm. pemain adalah pemain pelapis yang dibutuhkan ketika pemain utama saya yang 11 ini kemungkinan besar tidak bermain. Jadi tidak Hmm. semuanya harus 15-nya harus mentereng dan harus mendapatkan poin. Ya, Makanya makanya jadi McCarthy, Douglas, dan Bernardo ini sepertinya kan kesempatan mereka bermain ya, juga hampir kira tipis ya betul. Mas ya. Nggak bisa, Ya, kecuali belum kalau tentu main ya. Douglas tuh mungkin bisa jadi karena dia adalah pemain debutan juga ya di Liga Premier yang ada dari Leeds ya. Barry Douglas ya. Leeds ini kan kita sebenarnya menunggu yang Kuda hitam. angkatan kita ya. Lama ya, Sedangkan ya saya ini kan betul. angkatan lama itu kan benar-benar sangat kangen sekali dengan Leeds eranya Mark Viduka maupun eranya Harry Kewell Oh, dulu ya. oke, oke. Ya berharap nanti Leeds itu tahun ini nggak cuma asal mampir di Liga Premier, tapi bisa Oh, mengejutkan Liga Premier dan bertahan minimal sampai posisi 7 atau 8 seperti itu. Tapi ya. ya kita nggak tahu apakah Marcelo Bielsa itu nanti jangan-jangan melempem juga Iya, baru iya, pekan iya. keberapa kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari cadangannya sama sekali nggak diharapkan untuk bisa main lah ya. Berarti misalnya nih Ya, dari 11 pemain yang Mas Damas share di sini ternyata ada satu yang dicadangkan atau misal contoh Ziyech. Di sini juga Ziyech menarik tapi 75 ini bisa jadi kan dia cedera nih. Kalau nggak misalnya apa-apa. Ziyech mati kan Eh otomatis nggak bisa Jadi ada ya poin. kita juga harus bicara tentang politik Wah, politik. internasional Seru internasional sekali apa itu, politik. pertandingan internasional ya. Oh, Jadi oke, pertandingan oke. internasional negara itu kita juga harus melihat di situ. Banyak pemain-pemain yang dicederakan gitu bahasanya, yang dianggap Oh, seolah cedera, meskipun cederanya sangat ringan, dianggap seolah cedera, dirilis cedera, biar tidak bergabung ke timnas negaranya itu ada. Jadi oh, jangan pernah berpikir kalau misalnya di timnas negaranya tidak dipanggil gara-gara cedera, terus nanti di pekan Liga satu Premier nggak Liga bermain Inggris. sama sekali, jangan Oh. salah. Itu Oh, nanti berarti tiba-tiba bisa jadi ini 75 tiba-tiba main dan mencetak gol gitu ya. nah itu yang saya Oh, harapkan itu seperti yang itu. memang Jadi selalu Ziyech unik di FPL ya. dan perlu diketahui Ziyech ini permainannya mirip dengan siapa? Masih ingat dengan siapa Ziyech? Mirip sekali dengan siapa? Tahu nggak? Iya, nggak tahu saya. Ziyech ini Mahrez, permainannya mirip sekali dengan bukan? Mahrez. Ya, Jadi Riyad kalau Mahrez, betul. Mahrez di Liga Premier Inggris itu sudah cocok seperti itu, ya Ziyech tinggal ngikutin aja gaya permainan seperti itu aja. Dan nanti tinggal Oh, tinggal melihat apakah Ziyech itu menemukan tandem yang tepat oke. gitu ya. Oke, berarti di kesimpulannya Mas Damas sangat percaya kepada Chelsea di mana ada Rudiger, Ziyech dan Werner di sini satu line dan untuk strikernya ada Salah sama Firmino ya yang bisa mendulang poin besar di sini termasuk masih ada Aubameyang. Kalau Antonio ya yang ngotot ya mungkin bisa jadi itu poin bonus ya bagi Mas Damas ya jika memang dia bisa Ya, mencetak gol lawan Newcastle ya. ya West Ham kan tahun lalu hampir di setelah masa pandemi ya, setelah Hmm, kita hmm, hmm. liga dihentikan itu kan Antonio tak terhentikan. Antonio hampir Hmm. selalu terlibat Otot ya, dalam larinya kenceng ya. selalu terlibat dalam golnya West Ham, baik asis maupun Hmm. pencetak golnya sendiri. Oke, Selalu oke, terlibat. oke. Oke, Mas, kalau boleh tahu nih dari total nih pemain semua yang udah dipasang, prediksinya berapa poin dari Mas Damas? Ini kalau prediksi Tadi kita hitung berapa ini nih? Backnya, kipernya ya total 14. 14 tambah Tengahnya berapa? ini Wah, kayak berhitung-hitung sangat serius nih, udah ini kalau dianalisa. tengah ini bisa jadi paling boom ya. Kalau misalnya Uh, saya punya strike kapten dan hat trick, bayangkan aja. Kalau Kaptennya misalnya salah. hat trick berapa kali dua. Nah, hampir satu pemain aja sudah segitu banyaknya. Saya yakin poin saya ini tembus 60 sampai 70. 60 poin, 70 poin di game week pertama. Itu Iya, udah sangat iya. bagus sekali ya. Jadi di FPL Pass itu kalau rata-rata FPL Ya, Pass itu kan poinnya cuma 50 ya. ya, Rata-ratanya ya. seperti itu. Kalau pas musimnya baru in pemainnya, semua pemain yang transfer in-nya banyak itu ternyata moncer, bisa Mhm. jadi nanti sampai 70 sampai 80. Tapi kalau emang standar-standar aja ya poin 60 sudah bisa bertengger Udah di papan bagus. atas lah. Oh, tapi batasnya rata-rata 50 poin ke atas ya. Itu sudah cukup Iya. ini ya. Dan sebenarnya ini tips buat teman-teman semua yang masih bermain FPL yang masih baru, Mhm, kalau yang mhm, masih mhm. bingung tentang budget. Ya, Sebenarnya ya. saya juga masih meragukan satu pelatih ya, satu pelatih yang menurut saya visioner sekali, itu adalah Mikel Arteta. Arteta Oh, ini kenapa itu? pelatih yang sangat percaya dengan pemain mudanya. Nah, saya Hmm. masih meragukan apakah nanti pemain-pemain muda Arsenal itu dimainkan di pekan pertama Termasuk Bukayo langsung. Saka ya. Kalau Saka saya yakin dimainkan di pekan pertama. Oke. Kenapa?
Karena Saka itu nggak cuma muda, Saka sudah dipercaya dari tahun lalu dipercaya, dan bahkan Saka itu diberikan nomor punggung yang sangat istimewa. Nomor 7 Yang ya. sudah ditinggal nomor punggung 7 sudah diberikan ke Saka. Itu jelas Ya. kayak jaminan itu, jaminan seolah-olah kayak ngomong, Arteta tuh ngomong kalau lu habis ini jadi mega bintang gitu loh, seolah Ya, ngomong kayak ya, gitu. ya, ya, Dan ya. saya sebenarnya masih banyak sekali pemain Martial yang masih muda, dan kita lihat di barisan striker ada siapa itu namanya yang Nketiah dan lain-lain itu banyak sekali. Itu kalaupun dimainkan dengan gaya bermainnya Arteta, itu sebenarnya bisa mendulang poin semuanya. Tapi kita nggak tahu nih, Arteta apakah berani memainkan pemain muda semuanya atau tetap memakai Oke. pemain muda Oke. dan seniornya tetap kita jaga seperti itu. Itu yang Oke. saya khawatirkan seperti itu. Ya, siap. Menarik sekali Mas Damas pembicaraan kita ngobrol tentang skuad FPL-nya, Mas. Rekomendasi kaptennya kalau dari Mas Damas Salah ya? Ada dua. Nah, silahkan milih aja nanti teman-teman. Antara milih Salah atau milih Atau Master Firmino? Aubameyang. Oh, Aubameyang. Oh, Ya tapi Auba ini dong. kapten asisten kaptennya Firmino nih, bukan Aubameyang nih. Iya, kalau saya sih yakin Liverpoolnya menang sih masalahnya. Yakin Liverpool Oh, menang dan tidak menemui kesulitan di pertandingan pertama. bisa jadi malah Leeds mengejutkan loh, karena bermain tandang dan Bielsa pengen menunjukkan di awal. Mungkin Mas itu lupa ya, kalau yang dilawan Leeds itu besok itu bukan Liverpool 5 tahun yang lalu gitu. Iya, Tapi Liverpool yang selama 4 tahun terakhir ini Liverpool yang sangat kokoh oke, sekali, sangat oke, solid sekali 4 tahun terakhir ini. oke, Mas. Oke, Mas Damas tadi bilang Mas fans MU. Kira-kira kalau ada pemain MU di sini siapa Mas akan pilih? Oh jelas. Kalau ada pemain MU, satu pemain yang harus di pick up itu adalah Bruno Fernandes. Karena Oke, Doi adalah pengambil free kick taker juga dia, pengambil penalti ya. penalti juga dia, Ya, ya. corner kick juga dia. Jadi asisnya Set piece-nya peluangnya ya. sangat besar. Iya. Oke, oke, Dan oke. jangan lupa umpan-umpannya juga luar biasa sekali. Oke, oke, siap. Ya, Mas Damas, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Kita bisa sharing squad FPL Mas Damas. Ada mungkin tips and trick sedikit buat teman-teman dari FPL Liga Pasnet? Tipsnya satu, yang penting main FPL itu jangan putus asa. Kalau sudah tertinggal jauh, jangan ditinggal. Siapa tahu loh seperti itu. Karena emang kebanyakan kita kalau sudah tertinggal jauh terus akhirnya tinggal begitu aja. Siapa Oh tahu gitu. yang di atas, yang power ranking-rankingnya di atas itu siapa tahu nanti salah memilih kapten dan kita bisa memilih kapten. Dan satu lagi, kalau sudah tertinggal jauh, jangan ikuti arus air. Maksudnya ketika teman-teman yang lain memakai Mohamed Salah, kalau kita sudah tertinggal jauh jangan pakai Mohamed Salah dong. Nanti kalau kita Oh, oke. sama-sama pakai Mohamed Salah pun juga sama. Kita pakai Mungkin sesuatu yang faktor berbeda. pembeda ya, betul, Iya, pembeda ya. berbeda. Biar kalaupun nanti flop semakin jauh lagi tapi ya. Tapi kalau emang tapi kalau nanti misalnya feeling kita benar, kita bisa meng-cut jarak itu loh ya. Jadi misalnya gini. Misalnya semuanya memainkan Salah semua kaptennya. Pertandingan pertama misalnya seperti itu. Misalnya ini udah pertandingan ke-7 atau ke-8. Kemudian kita pengennya sesuatu yang berbeda. Kalau saya mainkan Salah, kapten Salah juga sama dengan teman-teman dong. Tadi gap-nya nggak akan jauh berbeda. Saya pakai kaptennya misalnya TAA atau Robertson. Nah, seperti itu kan mungkin nanti bisa jadi ceritanya Berbeda ya. Robertsonnya jadi salahnya cuma 1 gol, Robertsonnya 3 assist kan beda. Ya, Kita ya. potong di situ. Seperti Memotong itu. gap-nya ya, selisihnya Iya, jauhnya harus biar bisa berani ngejar. ambil resiko kalau mau ambil si main FPL Oke, Pasnet. oke. Terima kasih banyak sarannya Mas Iya, Damas buat teman-teman Liga sama-sama Pasnet dan teman-teman ngobrol bola waktunya. dunia. Ya, sampai ketemu lagi nanti kita di ngobrol dunia bola sesi lain ya Mas ya, dengan FPL tiap game week-nya. Bisa kita lihat nanti seperti Siap, apa nih hasil game siap. week-nya Mas Tapi Damas nanti di minggu ini. game week pertama jangan langsung ditagih poinnya ya. Oh iya, nanti saya akan di sini udah kita catat nih. Di sini 60 poin minimal. Kalau di bawah 60 poin ya kita minta pertanggungjawaban ya. Dan nanti bisa kita undang di sesi berikutnya Mimin Pasnetnya juga ya Mas ya, biar bisa Ya, ngobrol lagi seru-seruan bersama nanti ngobrol dunia bola. kita kondisikan Baik, nanti. baik. Oke, terima kasih Mas Damas. Sukses Iya, selalu buat FPL Liga Pasnetnya. Ya, terima selamat. kasih Mas Ya, Edo. selamat malam. Selamat malam.